warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Impres Manurki, yang terhormat guru SD Impres Manurki, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Impres Manurki. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi kesempatan untuk berhadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka kegiatan pelaksanaan aksi nyata diseminasi budaya positif bagi seorang guru calon guru penggerak atas nama Sri Wahyuni. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak dan Ibu Guru SD Impres Manurki yang saya hormati, dan terkhusus yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Sri Wahyuni selaku guru penggerak atau calon guru penggerak di SD Impres Manurki. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, izinkanlah saya sebagai kepala sekolah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya berhadir di tempat ini, dan harapan Ibu semoga kegiatan ini bisa menghasilkan tujuan-tujuan bagi guru penggerak yang lebih baik ke depan, dan dan kegiatan ini kita sangat mengharapkan kelanjutan ke depannya, dan khusus Ibu Sri Wahyuni ini yang sementara menjalankan sebagai guru penggerak, semoga dapat dimudahkan tugas-tugasnya sampai selesai. Itulah harapan yang kita cita-citakan semua.
Dan harapan saya lagi selanjutnya kepada saudara-saudara kita atau guru-guru kita yang ada di SD Prisma Nurukin, Ibu sangat mengharapkan semoga jejak Ibu Sri Wahyuni ini dapat juga diikuti menjadi guru penggerak. Jadi kepada ibu-ibu guru semuanya dan bapak guru, semoga dapat mendaftarkan dirinya untuk ke depan sebagai guru penggerak. Karena di era sekarang ini atau di zaman sekarang ini, guru penggeraklah yang harus naik daun atau yang kita harus junjung tinggi, karena kegiatan ini sangat menginspirasi untuk kemajuan pendidikan ke depan. Olehnya itu, kepada Bapak Ibu semua, harapan Ibu jangan berhenti sampai di sini, karena kemampuan Bapak Ibu insya Allah bisa. Ya, yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi ke depan jangan menjadi pikiran kita buat apa ikut menjadi guru penggerak, karena saya sudah menjadi guru. Ya, tapi itu adalah pikiran yang kurang baik. Tapi harapan Ibu, mari kita usahakan supaya Bapak dan Ibu bisa menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan di SD Prisma Nuruki ini dapat semuanya bisa menjadi masuk sebagai guru penggerak, insya Allah. Jadi harapan Ibu ini kepada Bapak Ibu semua, tolong diperhatikan, tolong diindahkan. Semoga kalian semua bisa menjadi guru penggerak. Itulah harapan Ibu. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan guru penggerak ke depan bisa lebih maju dan bisa lebih sukses. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu guru sekalian, masih semangat tidak? Baiklah, kalau masih semangat, ayo kita adakan ice breaking dulu. Kita adakan ice breaking dulu. Bapak Ibu silakan berdiri di tempat duduknya. Kita di sini kan. Dia tidak waktu jalan. Tapi Pak Ahmad di sini. Supaya saling mengenal. Supaya saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, langkah pertama yaitu Bapak Ibu bisa mencari atau menemukan satu benda yang ada di dalam ruangan kelas ini. Mulai dari
dari Pak benda apa yang Pak Adi ingin sebutkan? Iya, langsung sebut bendanya. Langsung sebut benda apa yang kita dapatkan dalam ruangan ini. Globe. Terus Ibu Salma. Buku. Ibu Suprihatin. Tas. Ibu Nur Sakia. Ibu Mia. Benda apa? HP. Kemudian Ibu Sulmiati. Kipas angin. Kemudian Ibu kepala sekolah. Vas bunga. Dan terakhir Ibu Bapak Ahmad. Meja. Jadi sebentar masih mengingat nama temannya masing-masing. Jadi bukan nama aslinya tapi nama bendanya yang disebut ya. Coba untuk mengingat kembali saya ulangi, Pak Adi menyebutkan globe, kemudian Ibu Salma buku, Ibu Suprihatin tas, Ibu Nur Sakia pulpen, iya betul. Kemudian Ibu Mia HP, handphone, dan Ibu Sulmiati kipas angin, Ibu kepala sekolah vas bunga, dan Pak Ahmad apa? Meja. Ya mungkin sudah mengingat. Dan saya mulai ketika saya bilang door, sebutkan nama temannya. Ini di random terserah, tunjuk mau siapa yang mau ditunjuk. Dengan terlebih dahulu menyebutkan nama benda yang kita sebutkan. Misalnya Pak Adi globe, pulpen. Toh? Kemudian lanjut lagi. Bu Nur Sakia, pulpen, vas bunga. Kemudian Ibu kepala sekolah, vas bunga, buku. Gitu. Ya kita mulai. Door. Meja. Meja. Ya ini baru permulaan. Dengan cepat ya. Ya. Buku. HP. Kemudian ibunya. Ya, HP kipas angin. Ya, iya. Kipas angin pulpen. Tas, meja. Iya. Iya, mungkin seperti itu. Artinya semuanya sudah berkonsentrasi, tidak ada yang salah. Tepuk tangan dan silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baiklah, kita masuk ke kegiatan inti. Baiklah Bapak Ibu, saya akan tampilkan materi saya hari ini tentang aksi nyata saya, budaya positif. Berikut ada konsep inti budaya positif, yang dimana itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan antar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini yang pertama. Ini termasuk positif. Budaya positif yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam membentuk positif, sekolah kita dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang mana itu adalah lingkungan yang aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir dan bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sesuai dengan program pelajar Pancasila,
Kita sangat mengharapkan siswa kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol guru terhadap siswa. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu yang mengontrol siswa. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini adalah beberapa miskonsepsi yang ada pada kita para guru. Nah, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada beberapa pandangan stimulus respon tentang dunia, bagaimana kita mengubah pandangan kita terhadap dunia dengan mengacu ke teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang paling penting. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan terus menang. Berikut saya ingin paparkan disiplin positif, pengertian disiplin positif mengenai menurut Diana Gassen. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, mungkin ada pendapat sendiri tentang apa itu disiplin. Ada yang bisa? Ibu Srimiati. Disiplin menurut saya yaitu patuh dan taat pada aturan dari atasan. Ya, menurut Ibu Ati, disiplin itu adalah patuh terhadap aturan atasan. Ya, ada lagi? Pak Adi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, kalau berbicara tentang disiplin, itu berkaitan dengan peraturan, seperti tidak jauh beda dengan pengertian yang disebutkan oleh Ibu Surya tadi. Menurut saya, disiplin itu adalah jelas taat dan patuh terhadap peraturan yang telah dibuat atau telah disepakati bersama.
Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan rekan-rekan guru. Berikut adalah pengertian disiplin menurut Diana Dosen. Menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Nah, dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau motivasi dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Kesimpulannya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, budaya positif yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Nah, dari organisasi Profil Pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Menurut institusi atau organisasi Ibo Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan organisasi yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita masing-masing guru maupun siswa mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikut saya telah merangkum 5 kebutuhan dasar manusia, dan Ibu Bapak Guru juga bisa mengecek kebutuhan dasar apa yang telah dimiliki dan apa yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Dalam bertahan hidup itu kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kita butuh kasih sayang. Kita butuh kasih sayang dan merasa diterima. Yang termasuk rasa diterima, kita dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu kita butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian
kita butuh penguasaan. Penguasaan ini termasuk harga diri kita, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kita butuh juga untuk didengar. Dan selanjutnya adalah kebebasan. Dalam kebebasan ini kita butuh untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kita butuh kesenangan. Kita butuh bermain, humor, antusiasme, ataupun tertawa. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi sebagai guru maupun siswa. Nah, motivasi perilaku. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia yang berhubung dengan teori kontrol tadi. Tadi saya sudah sampaikan motivasi itu ada 2, ada dari motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini tujuannya untuk mencari ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya Pak Adi datang ke sekolah untuk memenuhi absen atau untuk dari dalam dirinya bahwa dia harus benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai guru, atau hanya takut pada sekolah, atau namanya di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang keinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru kita harus memiliki posisi kontrol. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah hukuman. Bapak Ibu bisa membandingkan mana yang baik, apakah kita memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, hukuman di sini adalah sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Kita bisa tiba-tiba saja menghukum siswa begitu saja. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, dan bersifat satu arah. Dan hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini biasanya terencana, ada kesepakatan sebelumnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Dalam konsekuensi ini kita memberikan konsekuensi, tapi kita memberikan murid itu merasa tidak nyaman dengan apa yang telah dilakukannya atau kesalahan murid. Yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid. Kita sebagai guru selalu memonitor. Dan yang ketiga adalah restitusi. Ini adalah yang paling baik untuk dilaksanakan, yang dimana restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang kedua adalah proses restitusi adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, berikut adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ada sebagai penghukum. Jika siswa kita melakukan kesalahan, mungkin masih ada yang sebagai penghukum. Yang kedua adalah jika siswa kita melakukan kesalahan, kita membuat dia merasa bersalah.
Kira-kira posisi kontrol di mana ini Bapak Ibu sedang berada. Yang ketiga adalah kita sebagai guru bisa sebagai teman. Kita bisa sebagai teman jika anak kita melakukan kesalahan. Dan yang keempat adalah manajer dan yang kelima adalah pemantau. Berikut adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini saya angkat satu kasus. Misalnya ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau guru penghukum dia akan memberikan siswanya, sini kamu harus hormat pada bendera selama 2 jam. Nah, ini adalah posisi penghukum, guru yang suka menghukum siswa. Dan yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Siswa ini tidak memakai atribut, kemudian gurunya membuat siswa ini merasa bersalah. Nah, contoh kalimatnya, beberapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, di sini anak kita ini merasa bersalah. Nah, ini agak bagaimana ya, kurang tepat untuk siswa kita memberikan dia agar dia merasa bersalah. Nah, di sini sudah ada tindakan positif. Kita seharusnya menjadi seorang teman. Nah, dengan kata-katanya kita bisa misalkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak, ayah sekali ini, atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat begini lagi ya. Nah, ini kita memposisikan diri kita sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, jika anak kita melakukan kesalahan, bisa kita mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang kita berikan kepada anak yang melanggar. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, saya rasa ini yang paling bagus. Kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya baik-baik dulu anak-anak, tidak langsung dimarahi. Dengan cara, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini anak-anak bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Nah, dari posisi kontrol yang telah saya bahas tadi, ibu bapak, saya akan bertanya, apakah ini termasuk penghukum ataukah sebagai teman, manajer, atau pemantau? Misalnya kita mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, apakah ini sebagai penghukum atau teman? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dengan kata-kata ini, apakah kita memposisikan diri kita sebagai teman, atau sebagai penghukum, atau manajer, atau pemantau? Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Apakah ini termasuk posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol apa ya? Saya kecewa sekali dengan dia, betul. Ini di sini kita memposisikan diri sebagai membuat merasa bersalah. Yang kedua,
Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ya, betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita membuat siswa ini merasa bersalah. Nah, di sini posisi kontrol sebagai apa? Jika pernyataannya sebagai berikut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Next. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apakah ini? Pemantau. Kamu tidak pernah mendapat nilai, ini adalah sebagai posisi pemantau. Nah, untuk menjalankan budaya positif tadi, ada baiknya Bapak Ibu masing-masing membuat keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas kita bisa dalam artian walau tidak disuruh kita sudah meyakini bahwa ini adalah keyakinan kelas kita masing-masing. Bukan peraturan. Kalau peraturan kadang-kala kita bisa melanggarnya, tapi kalau kita menyebutnya dengan keyakinan kelas, anak-anak dengan sendirinya bisa mengerti aturan, bisa mengerti keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini adalah langkah untuk membentuk keyakinan kelas pada kelas ibu masing-masing. Mungkin bisa dipraktekkan di masing-masing kelasnya. Yang mana pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya dihilangkan kata dilarang, ya kan? Tidak usah dipakai larang, langsung saja. Tolong ambil sampah itu. Tolong pokoknya kita membuat pernyataan yang positif dan sedikit saja agar mudah diingat, agar anak-anak mudah mengingat, tidak usah banyak-banyak. Ini contoh keyakinan kelas saya yang sudah saya buat, dan sesuai dengan kondisi kelas sekolah, sehingga kita mudah menerapkannya dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Nah, budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini kita bisa belajar dari kesalahan anak-anak, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang dimana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah awal segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Jadi jika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita bisa menstabilkan identitasnya dulu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak semua anak-anak yang melakukan kesalahan itu dinyatakan dia nakal. Nah, tidak seperti itu. Semua adalah bagian dari proses pembelajaran. Namanya juga anak-anak, jelas mereka sering membuat kesalahan. Contoh kalimatnya, jika kita menstabilkan identitasnya, jika dia mempunyai masalah, kita bisa mengatakan, ya nak, berbuat salah itu wajar, ya kan? Wajar.
tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak juga pernah melakukan hal itu. Nah, ini termasuk semua menstabilkan identitas. Atau Bapak tidak mau, jika anak itu mempunyai masalah, kita bilang ke anak itu, Bapak di sini tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu mau mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, mungkin seperti itu. Atau juga kita bisa mengatakan kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitas anak kita yang bermasalah. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kita memvalidasi tindakan yang salah. Pasti anak ini ingin memenuhi kebutuhannya. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan pada awal materi, yaitu masing-masing kita mempunyai kebutuhan tadi 5 kebutuhan manusia, dan kita bisa menyampaikan dengan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini jika kita menghadapi anak yang bermasalah. Atau dengan kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi di sini restitusi ini tidak selalu mengacu ke tidak langsung mencap anak kita sebagai anak yang nakal. Kita melalui beberapa proses. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas, dan kedua adalah memvalidasi tindakannya. Tidak langsung dikatakan anak itu bersalah atau nakal. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Keyakinan keras yang kita buat berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, dengan kalimat kita bisa memberikan pernyataan kepada siswa atau bertanya, nak, tadi kamu berbuat salah, apakah kamu ingat apa keyakinan keras kita? Nah, di situ anak-anak mengingat, oh iya Bu, saya bersalah, saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Mungkin di situ akan timbul kesadaran pada anak-anak untuk tidak mengulangi kesalahannya, dibanding kita langsung menghukum atau memberikan konsekuensi. Nah, kita juga bisa memberikan kalimat dengan misalnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Misalnya mungkin dia tidak setuju dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, dan kita bisa juga mengatakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini kita istilahnya kata Makassar nyonyo siswa, ya, dengan tidak langsung memberikan cap dia sebagai siswa yang nakal. Nah, penutup di sini saya simpulkan bagaimana itu disiplin positif. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Kita harus profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun
seumur-hidupnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi aksi nyata saya tentang budaya positif ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan, terutama dalam posisi kontrol tadi, kita bisa mengatasi anak-anak kita yang bermasalah. Ya, itu sudah lumrah kita sebagai guru sekolah dasar. Pasti anak-anak kita dalam setiap harinya pasti melakukan kesalahan, dan kita boleh melakukan segitiga restitusi tadi. Kita bisa melakukan itu tanpa harus selalu menghakimi atau menghukum anak kita. Demikian, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya, dan juga terus terima kasih banyak. Saya tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.